Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 16 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa ketiga market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan Anda bisa lihat ya secara keseluruhan, kalau kita perhatikan di time frame daily dengan kita perkecil seperti ini, memang kecenderungannya tren masih dalam posisi tren besarnya adalah bullish. Tapi untuk beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang, setelah terjadinya 3 inside down, di sini terjadi pembentukan area konsolidasi atau membentuk sebuah area base. Bisa dikatakan di sini akan terjadi yang disebut dengan drop base drop. Dengan posisi drop base drop, kalau kita hitung pergerakan penurunan terakhir ya, atau pembentukan area base terakhir ini, kita memiliki target weekly yang sampai dengan posisi saat ini belum tersentuh, yaitu di area key supportnya di 1.04819. Kalau kita perhatikan di hari kemarin, khususnya di hari Rabu ya, kalau kita perhatikan ada dorongan impulsif bearish yang cukup kuat, yang cukup besar ya. Kondisinya di mana sebelumnya ada bearish pin bar atau inverted hammer, tentunya di sini memberikan dorongan bahwasanya hari ini akan diprediksi akan melanjutkan penurunan. Cuman ada beberapa catatan dari saya ya. Kalau saya melihatnya dengan posisi pergerakan impulsif bearish yang terjadi di hari kemarin, Anda bisa lihat ya sebentar. Anda bisa lihat di posisi ini ya, impulsif bearish ternyata opennya ya kurang lebih mendekati area high monthly ya sebelumnya di 1.07363. Maka area inilah yang akan menjadi titik uji ya, apakah mampu di breakout atau tidaknya untuk pergerakan Euro USD hari ini. Artinya ini akan menjadi titik kunci ya, saya tandain dulu. Titik pemantauan kita area 1.07363. Jika mana area ini di breakout impulsif bullish close di atas 1.07363, maka saya pastikan hari Jumat akan terjadi penguatan kembali untuk Euro USD. Tapi kalau posisinya hari Kamis ini tidak mampu breakout dan close di atas high monthly sebelumnya, catat, maka kecenderungannya masih dalam area konsolidasi dan bisa dikatakan akan melanjutkan penurunan kuat. Yang perlu kita pantau adalah area support di minggu ini atau low yang terjadi di hari Senin kemarin di 1.06554. Area tersebut yang menjadikan titik di mana pemantauan kita, jika mana area ini ya di support minggu ini titik terendahnya juga tidak mampu di breakout, maka kecenderungannya akan masih dalam posisi pembentukan area base atau konsolidasi. Jadi dua informasi ini yang menurut saya, gambaran saya yang terdekat, yang cukup kuat, yang wajib kita pantau untuk melihat Euro USD akan melanjutkan penurunannya dalam arti membentuk pola drop base drop atau akan memberikan dorongan bullish yang cukup signifikan jika mana breakout dan close di atas high monthly sebelumnya di 1.07363. Oke, catat hal tersebut ya untuk sementara waktu sampai kita lihat close daily-nya di hari Kamis ini. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Dengan adanya pembentukan bearish engulfing dan di pergerakan hari Kamis kemarin, maka wajar jika mana hari ini akan terjadi retest atau koreksi. Dan posisi kemarin sudah saya sampaikan ya, terjadi retest dan melanjutkan penurunan dengan target area trendline. Dan tentunya area trendline ini ternyata ada bullish atau tekanan buyer momentum yang membuat sebuah tekanan di mana membentuk bullish engulfing untuk trigger areanya ya, yaitu di area low weekly di 1.0662. Dan area ini juga menjadi sebuah pemantauan di area order block dengan targetnya ya di kisaran posisi ini. Dan menariknya time frame 4 jam ini Anda bisa lihat, sekarang saya akan lebih detailkan ya, memberikan informasi lebih detail kepada teman-teman. Ini saya hapus dulu ya.
Anda bisa lihat pasca terbentuknya bullish engulfing, impulsif bullish dan saat ini sedang berjalan. Waktu saat ini menunjukkan pukul 11:35. Perjalanan pergerakan time frame 4 jam pukul tadi pagi ya jam 9 yang candle ini nih akan close ditutup di pukul 1 siang. Jika mana posisinya membentuk sebuah long legs doji ataupun candle yang membentuk sebuah body yang kecil baik bullish ataupun membentuk candle merah, artinya posisinya di sini buyer sudah mulai kelelahan. Ya, buyer sudah mulai kelelahan karena apa? Di sini ada potensi pembentukan drop base drop. Oke, saya sekali lagi saya ucapkan ya, ada pembentukan drop base drop di time frame 4 jam. Maka saya tandain wilayah ini cukup kuat, cukup perlu pemantauan seperti halnya support yang sudah kita gambarkan di area resisten become support become resistant ya, yaitu 1.07132 sampai dengan 1.07069. Ini menjadikan titik pemantauan ada area drop base drop di wilayah ini. Oke, ini sudah saya kotakin ya. Ini di time frame 4 jam dan tentunya kalau teman-teman lihat ini make sense karena apa? Anda bisa lihat wilayah area support become resistant ini ya, yang area 1.07132 ini banyak terjadi rejection, support become resistant become support, rejection, sekali lagi support become resistant dan saat ini terjadi penguatan kembali wilayah ini. Oke, maka di situ juga bertepatan dengan area drop base drop candle yang terbentuk, impulsive bearish, bullish, impulsive bearish. Maka saya katakan di sini drop base drop. Yang pertama itu, yang kedua, body candle semakin ke atas semakin mengecil, artinya buyer sudah kehilangan momentum kekuatannya dan seller di sini sudah mulai menekan akan terjadi penurunan berlanjut. Hati-hati, posisi ini lebih tepat kita pantau dan apakah ada trigger atau pembentukan candle baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan pattern penurunan baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ataupun three inside down di wilayah ini. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, kita lihat di time frame 1 jam pasca terbentuknya area ini ya. Memang ada sedikit penguatan, terakhir ada impulsi bullish, tapi setelah 1 jam ke belakang ya pukul 10 pagi tadi sudah ada candle warna merah. Artinya saya bisa menandain wilayah ini untuk kita jadikan acuan atau target entry sell dengan catatan, perhatikan ya di sini dengan catatan teman-teman bisa lihat di sini ada open bulls dari impulsi bullish yang terjadi di pukul 9 pagi sampai jam 10 ya di time frame 1 jam saat ini. Ini menjadi tanda bahwasanya kalau nanti candle yang saat ini sedang berjalan, perhatikan candle saat ini sedang berjalan jika mana ada potensi impulsi bearish dan close di bawah open 1.07047, saya pastikan harga akan menjadikan penurunan dan akan bergerak ke wilayah ini. Maka di sini bisa sell dengan target terdekatnya adalah wilayah ini untuk taking profitnya. Oke, karena selain itu ya nanti kalau memang itu yang pertama ya. Tapi kalau memang tidak ada pembentukan tree inside down di mana ini ada mother bar, inside bar dan nantinya ini impulsi bearish close di bawah open bulls yang ini di 1.07047, maka kecenderungannya akan bergerak naik lagi minimal masih dalam area drop base drop yang ada di time frame 4 jam. Dan saya tandain juga di sini dalam area drop base drop di sini ada potensi pembentukan area order block di time frame 1 jam. Nah, itu juga berpotensi bisa dijadikan target sell. Maka range-nya menurut saya antara nanti kalau pembentukan 3 inside down bisa sell atau mendekati wilayah area ini, yaitu area order block berkisaran antara 1.07165 bisa dicatat sampai dengan 1.07300. Oke, itu dulu ya dari Euro USD. Kalau secara skenario yang perlu saya gambarkan,
kurang lebihnya seperti ini untuk skenarionya. Yang pertama, pantau dulu kalau nanti satu candle merah ini membentuk impulsif bearish dan close di bawah area open bull 1.07047, bisa sell, stop loss di atas ini. Target saya minimal sampai area sini ya, mendekati trend line. Nggak perlu jauh-jauh, minimal area situ aja dulu. Oke ya, yang pertama itu. Yang kedua, kalau nanti posisinya ternyata masih memberikan isyarat kenaikan, yaitu di area ini, Anda perhatikan kalau ada proses masih ada terjadi kenaikan mendekati area order block, bisa dipantau juga wilayah ini. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, sekali lagi baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa sell, stop loss di atas, target minimal area trendline bawah sini. Oke, jadi ini kesimpulannya ya dari market Euro USD yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang selanjutnya kita akan berlanjut di market GBP USD. Tetap kita lihat di time frame daily. Untuk Euro USD, GBP USD. Oke, ada konfirmasi jelas hal yang sama terjadi. Ada bearish engulfing memberikan dorongan impulsif bearish yang sangat kuat pasca ditolaknya di area EMA 50 dan area drawbase drop atau area golden level. Ada pembentukan bearish pin bar dan impulsif bearish, maka membentuk sebuah bearish engulfing. Dan kalau kita lihat penurunan ini ada pembentukan bearish engulfing, maka saya bisa ukur target retest ya, apakah nanti bisa sesuai dengan time frame kecil. Sekarang kita tarik menggunakan retracement. Fibonacci-nya kita tarik seperti ini. Coba kita gunakan area 50% atau 38 ya, karena biasanya sih nggak sampai area golden level ya biasanya. Coba kita masukkan dulu, tapi nggak apa-apa. 38,2 sampai 2,36. Nah, oke, area tersebut adalah target daripada retest ya. Posisinya sesi Asia saat ini masih menguat. Dan tentunya ini masih retest, areanya sudah saya gambarkan, tinggal kita pantau. Saat ini sudah mendekati area 23,6%, berdekatan dengan area 50% di time frame besar di 1.20527. Oke, sekarang kita fokus untuk mencari titik sell untuk GBP USD. Kita lihat, nah membentuk sebuah, nah ini kayaknya sih membentuk racing wedge ya, atau bearish flag yang membentuk racing wedge di area ini. Oke, kemarin juga kecenderungan saya sudah katakan break support akan terjadi penurunan, tapi target saya sampai sini. Ternyata targetnya dilebihin, ada posisi impulsif bearish yang sangat kuat. Candle terbentuk dari kecil menjadi besar-besar dan sangat besar. Disinilah dorongan seller terjadi dan penguatannya. Tapi setelah mendekati area low monthly, seller yang memiliki momentum kuatnya terhalang oleh buyer di area 1.19917. Ada bullish engulfing, artinya akan ada terjadi retest atau koreksi di wilayah ini. Sampai area berapa tentunya kita tunggu ya, kita lihat potensinya. Sekarang sementara kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil untuk kita mencari tahu informasi yang lebih kuat. Kita turunkan di time frame 1 jam. Kita lihat, oke. Nah, saya menemukan area drop base drop. Nah, inilah potensi yang kuat yang bisa kita jadikan acuan untuk hari ini. Ya, sebentar saya tandain dulu area tersebut. Di sini ada potensi pembentukan drop base drop. Biasanya posisi ini akan bisa dijadikan seller momentum di wilayah tersebut. Ada pembentukan TBD, drop base drop. Oke, maka kita bisa tunggu. Dan tentunya area drop base drop ini bertepatan dengan kondisi pergerakan EMA 50, dan ini posisinya berada di area 38,2% yang tadi sudah kita tandain ya, betul. Ada area 38,2%, tentunya berada di area drop base drop. Oke, make sense. Bisa kita jadikan acuan di area tersebut. Maka skenarionya langsung aja saya buatkan di posisi ini ya. Ini pembentukannya juga bearish flag ya, terjadi bearish flag di wilayah tersebut atau racing wedge ya, tentunya seperti bearish flag sih ya. Memang ya, bearish flag sama racing wedge hampir sama lah. Intinya ada pembentukan kecenderungan market berbentuk sebuah area corrective wave lah, istilahnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan berlanjut langsung skenario yang akan kita buat
ini akan bergerak, intinya kita tunggu. Kalau saya akan tunggu wilayah area drop, base drop ini. Areanya sampai berapa? Sebentar nanti saya akan infokan. Ini sampai sini dan dikonfirmasi nantinya kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, tetap ya ada trigger di wilayah ini, baik bearish engulfing, bearish pin bar, atau 3 inside down, ataupun baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa sell. Target minimal break di bawah low monthly sampai dengan low weekly aja, minimal sampai sini dulu. Oke, areanya area berapa kita tandain langsung supaya teman-teman bisa mempermudah. Area range-nya 1.21065 itu batas atasnya ya. Area order bukan area order block, area sebentar, saya tandain dulu ya. Oke, area retest ya 1.21065 sampai dengan area ini ya di posisi 1.20706. Oke, area tersebut bisa dipantau nantinya ya. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Oke, untuk USD Jepang Yen di time frame daily, kalau kita perhatikan posisinya sudah mendekati area key resisten ya. Tentunya hari ini akan menguji kuat wilayah tersebut, yaitu di 134.772. Dan kalau kita gambarkan kemarin, setelah ada pembentukan area base di wilayah ini, sudah terjadi penguatan candle impulsif 3 kali. Artinya di sini ada 3 white shoulder posisinya ya, ada 3 candle impulsif dan berhasil break di atas high weekly. Inilah menunjukkan potensi penguatan berlanjut. Tapi apakah hari ini akan retest dulu ke wilayah high weekly baru dia akan bergerak naik? Tentunya kita akan melihat di time frame yang lebih kecil, contohnya di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke, di time frame 4 jam ada pembentukan 3 inside down, artinya akan ada koreksi di wilayah kurang lebih mendekati resisten ya, atau di sini ternyata kalau kita perhatikan ada potensi pembentukan drop base drop ya, rally base rally, atau membentuk sebuah area order block. Coba kita nanti lihat di time frame yang lebih kecil ya, tapi ini saya hapus dulu dan sebentar saya akan merapikan ya. Area retest kemarin di sini udah tersentuh dan dia bergerak naik dan akan mendekati wilayah resistennya. Intinya di sini sudah ada 3 inside down, besar kemungkinan akan terjadi retest atau koreksi ya. Kita lihat dulu karena sudah break sebelumnya di wilayah resisten, saat ini menjadi resisten become support ya di area kurang lebih 133.314. Kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam ada potensi rally base rally ya di wilayah ini. Menurut saya area tersebut yang akan menjadikan titik uji berikutnya ya. Kita tandain dulu. Oke, area ini ada area demand di posisi tersebut. Apakah mampu? Ya, kita tandai dulu area rally base rally. Itu dulu yang pertama ya. Tentunya area rally base rally ini cukup kuat menurut saya, karena ada potensi MA50 yang akan menahan laju daripada seller. Gambarannya seperti itu. Oke, langsung aja kita buatkan skenarionya ya untuk USD Jepang Yen. Anda bisa lihat, menurut saya gambaran saya tinggal pantau dulu wilayah ini. Kalau nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy di area sini ya, stop loss di bawah, target minimal menguji wilayah key resistennya. Untuk USD Jepang Yen akan melanjutkan kenaikannya, itu dulu yang pertama. Dan yang menjadikan pemantauan berikutnya adalah wilayah ini. Di sini ada area order block tentunya. Di dalam area order block time frame D1 ada area order block kecil di wilayah ini. Saya ulangi ya, di sini ada area order block yang terjadi ya di posisi hari kemarin yang membentuk area order block time frame 1 jam. Kita tandain dulu yang akan menjadikan wilayah pemantauan berikutnya. Jadi jika mana area ini belum ada konfirmasi candle bullish engulfing, bullish pin bar, maka bisa dipantau area order block di sini ya ketika ada pembentukan impulsif bearish, dan bisa buy stop loss di bawah setelah pembentukan pattern terbentuk di wilayah ini dengan target minimal area resistennya. Oke, ini untuk USD Jepang Yen yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, serta jangan lupa tonton dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex.
Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum.